Oke, di vlog hari ini saya mau berbicara tentang sesuatu hal yang membuat saya sedikit merasa penasaran dengan hal ini, dan jadi saya ingin membagikan cerita ini kepada kalian. Dan ini adalah hal yang mungkin bisa saja kalian praktekkan nanti kalau misalnya ini memang seperti apa yang saya bayangkan dan saya pikirkan. Nah, saya akan menanyakan hal ini. Nah, jadi mungkin saya bisa memulainya dari saat ini. Oke, mari ikutin saya kembali. Ini adalah hal yang membuat saya penasaran. Saya sekarang sudah berada di tempatnya. Nah, inilah tempatnya, inilah yang membuat saya penasaran. Coba lihat bagian di sininya. Ini hal yang membuat saya sedikit penasaran. Oke, oke, ikutin saya, kita masuk ke dalam. Boleh nanya-nanya kan? Untuk panitianya ini. Boleh. Tentang ini ya, apa namanya? Ini kan ada klinik yang punya Fatma kan? Terus ada tulisan BPJS itu. Nah, aku mau nanyakan BPJS itu gimana maksudnya ini? Tentangnya. Oh gitu ya? Ya, maksudnya BPJS itu apakah misalkan kita datang ke sini langsung apa kayak klaim kayak kita di puskesmas atau gimana? Enggak ya? Oh, iya gitu ya. Yang laki-laki kali ya, yang buka ini. Oh, tadi sih ada lihat. Lama nggak dia? Begitu ya. Oke. Ya, seseorang yang mau kita tanya sedang tidak ada di tempat, jadi saat ini mungkin kita pergi ke satu tempat dulu. Saya mau pergi ambil sesuatu dan boleh ikutin saya lagi dulu. Nanti kita kembali lagi di sini. Sekarang saya sudah berada di tempat yang saya mau ambil sesuatu. Coba kita lihat sesuatunya. Ya, ada banyak sekali kendaraan. Bukan saya ingin ambil motor, tapi saya mengambil sesuatu yang berkaitan dengan sepeda motor. Bang, mau ambil apa? PTKB dengan plat motor. Coba STNK-nya kak, STNK ya. Nah, ada bawahnya STNK sementara. Mau ngambil Oh, BPKB iya. atau gimana? apa? Kemarin kan ambil motor kan? Berarti harus ada ininya, STNK sementaranya ya. Oh gitu ya. Oke lah, kalau gitu berarti nggak bisa diambil dulu ya. Sekali lagi saya mau ambil STNK dengan plat nomor polisinya, tapi saya nggak bisa karena satu kendala, yaitu kendalanya tadi saya nggak bisa ambil karena yang ambil harus yang bersangkutan, yang namanya harus yang tertera namanya di informasi itu, dan juga harus menggunakan STNK sementaranya. Jadi kalau nggak ada STNK sementaranya nggak bisa diambil. Jadi saat ini saya harus kembali lagi, sama seperti yang tadi di Kimia Farma pun saya juga belum bertemu dengan orangnya yang harus saya tanya, tapi saat ini saya harus pergi dulu dan saya harus pulang dulu. Oke, jadi mungkin bisa dilanjutkan nanti jam 11. Nah, jadi begitu. Ini pesan buat Iren, yaitu adik saya. Iren, silakan. Kamu harus bawa dulu STNK yang sementaranya, dan juga harusnya sih katanya bapak yang ambil, harus dengan atas nama bapak, karena atas nama bapak kan motornya. Jadi harusnya nama bapak, tapi nggak apa-apa kalau misalnya nggak bisa bapak, tapi oke, kamu aja yang bawa STNK-nya dan kamu yang ambilnya, karena untuk mencocokkan informasinya. Kalau kemarin sih waktu ambil motornya sih nggak terlalu berbelit-belit atau sulit, nggak terlalu sulit. Tapi ya sekarang silahkan, kapan kamu sempat kamu antar STNK sementaranya, atau kamu datang sendiri dan saya akan menemani kamu lagi untuk pergi mengambil STNK kembali. Oke, Iren, ini adalah pesan untukmu. Seperti saya katakan tadi, nah saya akan berbicara tentang BPJS yang ada di Klinik Kimia Farma ya. Ya. Oke, sebelum itu kita kenalan dulu dengan salah satu perawat ya. Ya. Oke, namanya siapa? Nama saya Dominikus Tripanisniti, SK Nurse. Oke, nah jadi ini Bang Dominikus ya. Saya enaknya panggilnya Dominikus, Bang Dominikus gitu. Domi aja, Domi biar Oke, Bang akrab Domi. ya. Ya, teringat dengan nama teman saya. Oke, nah jadi pertanyaan saya tentang seputar di Klinik Kimia Farma ini yang ada di Ngabang. Jadi saya mau menanyakan tentang BPJS seperti yang saya katakan tadi di depan. Nah, jadi saya mau menanyakan nih, gimana nih Bang kalau misalnya kita mau masuk
di sini kan, kita mau berobat nih demam misalnya kan, atau punya penyakit lain gitu kan, Ya. terus kita mau datang ke sini gimana Menggunakan langsung BPJS. dengan BPJS gitu. Kita kan nih ada BPJS yang dari pemerintah, ada juga kan BPJS yang dari yang apa namanya yang kita Mandiri, bayar sendiri yang mandiri perusahaan, gitu kan. Nah, dan perusahaan juga. Nah, jadi apakah kita datang ke sini langsung berobat gitu atau gimana? Jadi gini ya, saya jelaskan dulu. Untuk jadwal praktik dokter itu kita ada 2 dokter umum, 1 dokter spesialis kandungan. Ya. Jadi yang melayani BPJS itu hanya pasien umum, dokter umum ya. Jadi 2 dokter umum itu jadwalnya itu pagi jam 9 sampai jam 2 sore. Kalau malam nanti jam 4 sampai jam 9 malam. Nah begitu. Nah jadi kalau misalnya nih pasien BPJS yang mau berobat ke kita itu bisa menggunakan jadwal tersebut. Maksudnya mau berobat pagi bisa. Iya. Yang penting dia di jadwal tadi jam 9 sampai jam 2 sore. Oke, jam 9 sampai jam 2 ya. Itu yang jadwal pagi. Kalau yang jadwal sore ya jam 4 sampai jam 9 malam. Jadi di jadwal-jadwal itu dokternya Nah, di ada jadwal gitu ya. itu. Oke. Nah, Terus, jadi oh ya. untuk BPJS-nya itu kita yang menerima hanya yang mandiri dari perusahaan maupun dari kantor atau PNS gitu. Jadi yang dari PBI itu memang dari BPJS itu wajib di puskesmas. Oh gitu ya. Ah, jadi Oh jadi di sini ya udah jelas di situ BPJS-nya di situ yang dari pemerintah bukan dari pemerintah gitu ya. Ah. Yang bukan dari PBI. Kalau dari pemerintah itu langsung ke puskesmas gitu. Jadi klaimnya datang aja ke puskesmas dan berobat gitu. Nah, jadi di sini yang hanya dari pemerintah maksud saya bukan dari pemerintah, dari perusahaan dan yang bayar umum gitu. Bayar umum. Jadi klaimnya itu kalau misal kita mau datang nih sakit kan langsung datang ke sini, gimana cara klaimnya itu? Untuk awalnya sih kita harus istilahnya tuh karena kita sama puskesmas itu Ada afiliasi kerjasama gitu. jadi kita sama puskesmas itu fasilitas tingkat pertamanya sama ya. Oh, Jadi gitu, ya. fasilitas tingkat pertama. Jadi intinya tuh Kimia Farma sama puskesmas itu setara. Oke. Jadi misalnya nih awalnya dia di puskesmas terus mau berobat ke sini bisa, tapi kalau memang belum dipindahkan tapi dalam keadaan gawat darurat nih misalnya kecelakaan, tiba-tiba kecelakaan di jalan Tungkul, Gitu, ya, gitu, misalnya. paskesnya di puskesmas, dia nggak sempat ke puskesmas, dia datang ke Kimia Farma nih, dia pakai BPJS, keadaannya udah nggak sadar misalnya, Iya. luka lecet dan lain-lain, bisa kita tanganin, nanti baru kita klaim gitu kan. Oh, jadi itu Nah. aksidental gitu ya kalau Ya. misalnya nggak bisa di puskesmas, jadi alternatifnya itu di Kimia Farma gitu ya. Nah, satu lagi nggak bisa itu maksudnya ketika misalnya pasiennya datang dengan keluhan, oh saya batuk, demam, masih bisa jalan, istilahnya masih bisa dijangkau nih puskesmas. Nah, itu bisa berobat di sini, namun syaratnya dia harus dipindahkan paskesnya yang awalnya di puskesmas, terus pindah ke Kimia Farma karena kita tadi kan setara, jadi pindah gitu. Pindahnya jadi istrinya nanti udah di Kimia Farma, dia bisa berobat ke Kimia Farma seluruh Indonesia jika dia bepergian ke jauh kayak gitu kan. Oke. Ya, jadi begitulah informasi tentang BPJS di sini. Ya, jadi sudah jelas bahwa penjelasannya yang dijelaskan kepada kita oleh Bang Domi tadi. Nah, saya rasa itu saja. Saya akan akhiri vlog ini sampai di sini. Terima kasih, sampai ketemu dengan vlog selanjutnya besok hari. Oke, Bang Domi, makasih ya.